kemarin ya sudah diberlakukan pemerintah PPKM itu ya, saudara, istilahnya pembatasan lah ya kegiatan masyarakat ya dalam skala ya diperkecil lah, termasuk gereja menjadi 20 tempat-tempat ibadah ya dibatasi 20. Nanti rencana saya minggu depan kita pakai ini aja di data ya, maksudnya apa? Kan supaya kuotanya bisa pas. Sayang kalau sampai ada yang kosong karena nanti jangan-jangan takut kelebihan gitu malah, atau nanti jadi didaftar ya. Yang pasti mesti saya satu ya. 20 itu yang datang atau termasuk pendetanya. Nanti anggap aja 20 semua lah, berarti 19. Nanti istri saya, Mas Yuga pasti ya. Nanti yang rekam siapa, saudara ya? Anak saya nanti yang main musik, berarti sudah 4. Tinggal berapa? 16 nanti siapa gitu ya. Supaya nanti jangan sampai jangan-jangan nanti saudara. Tapi kalau di data kan enak, pas 20, biar enggak sia-sia kursinya nanti. Ya, puji Tuhan. Tapi lumayan ini ya, anak muda dulu yang datang ini. Oke, jadi dengan adanya pembatasan seperti ini, saya tadi di dalam doa ya sudah saya sampaikan saudaraku ya. Memang maksudnya pemerintah baik ya. Kita sebagai warga negara ya tahu ya, menyadari bahwa pemerintah tentu ya bermaksud baik ya. Tapi setiap negara ya punya kebijaksanaan. Saya dapat dari istri saya lihat di Singapura itu ya sudah diberlakukan corona ini seperti penyakit biasa, flu. Jadi ada beberapa negara yang sudah tidak mengumumkan mati berapa atau berapa enggak, mesti dianggap kayak ya, karena kalau tiap hari didengerin itu ya, tapi bisa bikin ya padahal yang mati enggak karena corona ya banyak, saudara. Kalau mau didata semua ya banyak. Kalau saudara mau tahu penyakit tingkat nomor 1 di dunia itu jantung ya, salah ya. Jantung. Kalau hamba Tuhan ngomongnya penyakit cemas, kan stres, kan bikin ke sana nyerangnya nanti. Jadi ya karena memang ada perbedaan sih di corona ini kan jadi cepat gitu loh. Ya. Jadi sesuatu penyakit bawaan itu karena kena corona istilahnya gitu jadi keluar gitu loh saudara ya. Istilahnya komorbid itu ya, penyakit bawaan itu menjadi sesuatu yang berbahaya istilahnya dan cepat penularannya. Kira-kira itu aja sih sebenarnya. Tapi namanya penyakit ya penyakit saudara ya. Makanya ada beberapa negara yang anggap itu juga penyakit biasa lah. Kalau Indonesia mengambil kebijakan begini sebagai warga negara ya udah kita ikuti. Tapi yang saya tadi di doa di awal ya, jangan sampai apa yang diambil langkah-langkah seperti ini ya dengan memberlakukan keadaan darurat, pembatasan, terus berita-berita. Lah, saya tadi di dalam doa kan sudah membawa doa supaya jangan sampai ini menjadi kekhawatiran, kecemasan. Kalau ada yang nambah, bilang nanti supaya saya sapa. Jadi jangan sampai menambah kekhawatiran, saudara, menambah kecemasan, ketakutan. Karena Yesus ngomong jangan takut, jangan khawatir. Ya, apa alasannya? Yesus ngomong, apakah kalau kamu khawatir dapat menambah sehasta saja dalam jalan hidupmu gitu. Itu bahasa apa itu ya? Ya bahasa syair ya. Tapi yang dimaksud kalau kita khawatir, kalau bahasa di sini saudara ya, bahasa kita yang gampang, apakah ada gunanya gitu loh. Apakah menambah sehasta saja dalam jalan hidupmu? Apakah itu jadi berguna bagi hidupmu? Kan tidak ya, malah bikin penyakit, bikin kita jadi cemas, segala macam lah, tidak produktif. Ya makanya jangan sampai terlalu berlebihan gitu loh saudara ya, menanggapi semuanya ini. Ya puji Tuhan. Jadi dan kemarin di WA group bagus istri saya mengapa gitu ya. Mengupload ya bukan mengupload, kamu kan bukan ya, meneruskan ya secara screen gitu, yang hamba Tuhan yang tua itu loh. Itu bapak rohaninya Bartpris itu, Bishop Bartpris, yang bapak rohaninya Pastor Paulutan itu. Itu udah umur hampir 100, 90 berapa, masih seger ya kan. Itu cara screen. Lihat enggak? Oh enggak dilihat. Dilihat kan, yang nyonya ngirimkan ada hamba Tuhan tua itu loh ya dari Amerika. Dia ngomong itu bagus message-nya itu. Ya secara singkat lah sederhana, dia mengencourage ya generasi sekarang gitu ya. Enggak usah takut ya, karena memang generasi sekarang ini kan menghadapi situasi yang berbeda ya dengan generasi-generasi yang sebelumnya. Ya.
Tapi maksudnya Charles Green ini, hamba Tuhan ini, mengencourage kita, memotivasi kita supaya kita memahami bahwa setiap generasi itu ada tantangannya gitu loh, saudaraku. Jangan kita menganggap generasi ini yang paling berat gitu loh. Ada generasi-generasi sebelumnya juga mengalami hal-hal yang sama. Nuh, generasinya Nuh itu menghadapi ancaman kehancuran dunia akibat murka Tuhan. Ini aja cuman corona ya. Jadi Tuhan itu mau menghancurkan dunia, lenyapkan dunia karena Kejadian pasal 6 manusia udah tambah rusak, tambah jahat. Bayangkan. Dan itu sudah sampai puncaknya. Sejahat apapun sekarang kayaknya kalah sama zamannya Nuh itu. Itu sampai puncaknya bikin Tuhan murka. Bayangkan, mau dihancurin. Itu dosa apa aja kayaknya ada semua. Dan Nuh tinggal di dalam suatu dunia yang seperti itu, yang mau dihancurkan Tuhan. Loh, Tuhan mau hancurkan gampang, saudara. Mau buat lagi gampang. Kadang-kadang saudara perlu ngerti gini, supaya kita ini enggak jual mahal lah sama Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu butuh kita. Saya mau tanya, Anda butuh Tuhan atau Tuhan butuh Anda? Hah? Kita yang sayang butuh Tuhan. Kadang-kadang kita seolah-olah Tuhan itu kayak kita jual mahal kan, aku ini kalau enggak kamu berkati aku enggak nyembah kamu. Loh, Yesus dulu pernah ngomong, kalau kamu enggak mau menyembah Tuhan, aku bisa buat batu-batu ini menyembah Tuhan. Loh, Tuhan tuh gampang banget sebetulnya loh. Supaya saya ngomong gini bukan berarti Allah itu jahat, enggak. Allah itu maha kuasa. Dia tuh tidak imanen, dia nih tidak bergantung, transenden iman. Dia nih self sufficient, dia tuh tidak bergantung kepada siapapun. Beda dengan dewa-dewa yang disembah dengan mitologi-mitologi itu. Ya. Tuhan itu bebas dari apapun. Mau dunia ini dihancurkan, enggak masalah. Terus apakah terus Tuhan jadi sedih gitu? Waduh, aku loh, ini kalau bicara kenyataan, Tuhan mau buat lagi bisa, berapa kali kan itu zamannya Musa itu juga. Karena orang Israel ini tegar tengkuk, mau tak hapuskan, udah Musa kamu aja. Enggak masalah sebetulnya. Tetapi kalau sampai Tuhan itu panggil Anda, Tuhan pilih Anda, itu suatu anugerah, saudaraku. Amin. Ini kita harus menghormati, menghargai panggilan Tuhan ini loh maksud saya, saudaraku. Kita jangan jual mal, kalau udah ada aku, loh gak ada kamu, batu aja Tuhan bisa pakai, ya kan? Gak ada Saul, Daud bisa dipakai, itu banyak kalau udah nanti kapan-kapan kita belajar prinsip itu, saudaraku. Makanya kita harus mengerti prinsip ini, saudaraku. Di mana setiap generasi itu termasuk zamannya, saya tadi kembali ke Nuh ya, saudaraku. Nuh itu menghadapi situasi ancaman yang luar biasa, dunia mau hancur. Tapi Nuh hidup benar, saleh di hadapan Tuhan. Sehingga akhirnya karena Nuh dunia diselamatkanlah ya. Nuh dan seisi keluarganya. Alkitab itu luar biasa ya, komunitas itu penting ya. Komunitas itu yang paling kecil itu keluarga ya. Makanya di Alkitab itu istilah keluarga itu banyak. Contoh Yosua itu mengatakan aku dan seisi keluargaku, we will serve the Lord. Kami akan beribadah, kami akan melayani Tuhan. Paulus ya, ngomong di mana itu? Penjara ya di Filipi ketika jadi gempa bumi kan. Kepala penjaranya mau bunuh diri karena dia lari semua kan. Paulus ngomong, stop, jangan bunuh diri, kami masih di sini. Itu waktu Paulus berdoa, gempa bumi terjadi, sendi-sendi penjara terlepas, kepala penjaranya itu hampir bunuh diri karena dia akan dihukum mati. Tapi Paulus ngomong, jangan, kami masih di sini. Wah, Paulus dengan wibawa Allah. Terus akhirnya kagum lihat kuasa Tuhan, terus tanya, bagaimana supaya kami selamat? Percayalah, maka kepada Tuhan Yesus, maka kamu dan terkenal kan, seisi keluargamu akan diselamatkan. Itu penting banget, saudaraku. Makanya luar biasa Tuhan itu. Satu orang diselamatkan, makanya kan seisi keluarganya juga kan diselamatkan. Itu maksudnya apa? Nuh itu loh. Satu orang, seisi keluarganya selamat. Yosua mewakili aku dan isi keluargaku melayani Tuhan. Paulus, kepala penjara ini namanya Gaius, tidak salah ya. Saya lupa itu. Itu akhirnya jadi orang pertama yang percaya Yesus. Itu kan gara-gara Paulus nginjil di situ, difitnah, ditangkep.
Enggak ada yang percaya Yesus di kota itu. Tapi gara-gara ada gempa bumi, terus kuasa Tuhan dinyatakan, ya karena Paulus berdoa menyembah Tuhan, gempa bumi di penjara itu terjadi, kepala penjara yang pertama kali percaya Yesus. Sehingga kepala penjara dan di sisi keluarganya ya, percaya Yesus. Setiap generasi ada tantangannya masing-masing. Ya di Charles Green itu ngomong Daud, ya dia menghadapi Goliat. Goliat itu ancaman saudara waktu itu. Waktu itu tentara Filistin kan mau menghancurkan tentara Israel, kalah kuat. Karena ada seorang pahlawan jagoannya Filistin yang namanya Goliat, raksasa. Wow, itu udah tantangan itu, takut semua. Tapi muncullah ya Daud di generasi itu tampil ya untuk mengalahkan Goliat. Lah saya berdoa ya, Goliat hari ini apa? Ancaman hari ini apa? Ya semua kan tahu corona ya. Lah mari ya kita tampil terus bukan nyari corona di mana. Nah, kita dengan kuasa Tuhan, dengan iman kita membagikan iman, pengharapan ya seperti Charles Green kan ngomong. Kita percaya setiap tantangan itu bisa dilewati. Generasi demi generasi bisa melewatinya gitu loh saudaraku. Jadi kita nggak perlu putus asa, ya, putus harap. Waduh, gimana? Enggak, pasti setiap generasi ini akan berhasil menghadapi tantangannya. Kalau saya ingat cuman begini, ini walaupun enggak tahu benar atau enggak ya tentang dinosaurus itu loh, saya anggap aja. Cuman saya mikir gini, saudaraku. Andai kata bukan dinosaurus, tapi itu mega, binatang-binatang besar itu saudaraku. Yang mega-mega lah, binatang gede-gede kan ada gajah yang punah itu gede ditemukan gadingnya lengan saya gedenya seberapa itu ya. Andai aja bayangkan binatang bisa punah, bisa enggak? Binatang-binatang yang gede-gede punah semua kan. Jadi kecil-kecil. Binatang bisa punah, langka. Disebut banyak tanaman langka. Tanaman bisa langka, langka kan mau punah. Binatang bisa punah. Tapi pernah enggak lihat manusia punah? Enggak ada. Sampai hari ini. Ya, bisa survive. Ini katanya menurut cerita waktu zaman dinosaurus itu terjadi meteor, hujan meteor kan, mati semua. Manusia kok enggak mati? Misalnya kalau ada. Ini kan luar biasanya itu, makanya Tuhan itu menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Minggu lalu saya khotbah. Ya nanti saya akan hubungkan dengan ini, bahwa manusia diciptakan itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Dalam hal apa yang terutama? Masih ingat enggak? Serupa dan segambarnya dengan Tuhan. Dalam hal apa? Hidup kekal kan? Hidup kekal. Ya kan? Karena manusia tidak diciptakan untuk mati. Tapi ada peringatan saat kamu makan. Ya, semua pohon dalam taman ini, Taman Eden, itu bahasa Yunaninya paradise. Paradiso. Itu akhirnya jadi bahasa Inggris paradise. Artinya surga kan, sering diterjemahkan surga, padahal bukan, ya, paradise. Taman Firdaus ya bahasa Arab itu. Sini Taman Eden, udah macam-macam. Itu dari bahasa Yunani paradise, paradiso. Jadi di situ tempat tinggalnya manusia. Segala pohon, ada pohon kehidupan, makan silakan. Tapi satu pohon ini jangan dimakan. Buah pengetahuan baik yang dan jahat. Kalau saat kamu memakannya, kamu akan mati. Lah, ketika manusia memakan itu, ya kan? Nah, itulah terjadi minggu lalu, singkat saya ulang sedikit ya. Adam, ingat ya, waktu makan buah itu apa langsung mati? Tidak, matinya umur berapa? Hampir 1000 tahun kan, 900 sekian kan umurnya itu. Berarti yang dimaksud kehilangan, kematian yang dimaksud mati ini adalah kematian rohani gitu loh. Ya kehilangan hidup kekalnya gitu loh, sehingga akhirnya tetap mati juga walaupun dalam jangka waktu hampir 1000 tahun, tapi tetap mati juga. Kehilangan hidup kekal, ya masih hidup, tapi enggak kekal. Bahkan lama-lama umur manusia merosot, menurun. Di Kejadian ya waktu Tuhan mau hukum itu kan ada firman Tuhan, manusia tidak akan sanggup roh Tuhan hidup sampai 120 tahun. Rohku tidak akan selama-lamanya. Karena manusia ini berdosa, karena Tuhan waktu menciptakan diberi roh kehidupan. Ya, itu siapa? Anak kecil itu. Ya,
Jadi waktu manusia diciptakan itu diberi roh kehidupan. Ya kan? Ada roh kehidupan. Dan Tuhan, Roh Kudus, Roh Allah adalah roh kehidupan. Ketika manusia dibentuk dari tanah liat, dihembusi nafas Allah menjadi makhluk hidup. Dan ketika manusia berdosa tambah jahat, firman Tuhan katakan rohku tidak akan selama-lamanya. Ya ini akibat dosa. Seharusnya roh Tuhan itu selama-lamanya. Kita nyanyikan bersamamu Bapa. Makanya di Mazmur Daud itu luar biasa ya. Aku akan diam dalam rumah Tuhan selamanya. Gitu ya. Bahkan di ayat yang lain, di dalam yang Tuhan maha hadir itu loh. Aku mau berlari kemana itu loh. Sampai ke ujung langit pun engkau di sana. Yang luar biasa sampai ke dunia orang mati, engkau pun di sana. Jadi Tuhan itu selalu bersama kita. Tapi karena dosa, lah ini kan, tubuh ini dosa, enggak sanggup. Ya, roh Tuhan hidup di dalam manusia. Makanya itu dikatakan Rasul Paulus Roma 3:23, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini hidup kekal Allah ini. Makanya Yesus datang, barang siapa percaya kepadaku akan menerima hidup. Ini maksudnya hidup kekal. Loh, Pak, saya enggak mati lah, ini pemahamannya. Orang-orang enggak menyadari bahwa mereka kehilangan gitu loh. Ada yang hilang dalam hidupnya. Rupa gambar Allah hilang, kemuliaan Allah hilang. Yaitu apa? Hidupnya Allah hilang. Makanya Yesus datang memberikan hidup. Ya, coba ayat ini yang kemarin itu Yohanes 6 ayat 57. Ya kan? Makanya Yesus datang nih misinya ini, Saudaraku. Sama seperti Bapa yang hidup, ya kan? Kata-kata hidup loh, mengutus aku, ini zoe semua hidup. Saya sudah ngajarkan hidup itu kan ada dua bahasa Yunani, bios sama zoe, ya. Lah, yang ini hidup yang dari Allah itu zoe namanya. Bios juga saat manusia lahir diciptakan itu bios, memiliki bios, hidup jasmaniah ini Saudaraku ya. Hidup materi, jasmaniah, hidup yang bersifat fisik itu bios. Lah, zoe ini adalah hidup yang tingkatannya lebih tinggi gitu. Dan manusia kehilangan zoe ini gitu loh. Makanya Bapa yang zoe ini, yang hidup ini gitu loh. Ya, mengutus aku dan aku zoe, aku hidup oleh Bapa. Memang Yesus ngomong aku keluar dari Bapa. Ya kan? Bapa itu di dalamnya ada zoe, hidup kekal, keluar. Makanya keluar hidup juga. Saya mau tanya, matahari itu yang keluar itu sinar matahari atau bukan? Ya toh, masa sinar petromak yang keluar? Kan matahari mengeluarkan sinar matahari juga. Ya kan, Allah ngeluar Allah. Gitu loh Saudaraku. Ini prinsipnya gitu. Nanti mau enggak mau saya waktu ngajarkan firman, iya ya, nanti merembet ke istilah anak ya, merembet ke istilah hidup. Karena memang menjelaskan tentang hidup kekal. Akhirnya nanti mau enggak mau kita akan belajar ya, tapi sedikit-sedikit dulu lah. Nanti ini pelajaran Tritunggal sebetulnya. Dari makanya ada pengakuan iman Nikea, bapak-bapak gereja itu. Kristus itu dikatakan Allah dari Allah. Gitu loh. Kristus itu adalah Allah dari Allah, gitu loh. Karena keluar dari Allah, terang dari terang. Allah sejati, dari Allah sejati itu pengakuan iman Nikea, Bapak Gereja. Jadi kenapa Kristus Allah? Karena keluar dari Allah. Kenapa Joshua ini manusia? Karena keluar dari ibunya, istri saya. Ya toh, ya manusia kan perlu ibu untuk bisa keluar. Kalau Allah enggak perlu ibu, enggak perlu istri, cari di Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Yang enggak ngerti kan ada bapaknya, ada anaknya, ibunya mana? Gak ono. Iki Allah iki, duduk menungso, itu bukan manusia itu. Keluar Yohanes 8 ayat 42. Enggak usah dibuka. Nanti misalnya kita mau bahas ini. Yohanes 8 42. Aku datang dan keluar dari Allah. Allah itu zoe, keluar juga zoe. Sama seperti Bapa yang zoe, yang hidup, zoe, mengutus aku dan aku zoe, keluar kan sebagai hidup zoe ya, oleh Bapa, ya, hidupnya Yesus. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, ini kan kiasan, waktu dikrikiti, saya sudah ngomong minggu lalu kan. Maksudnya memakan itu menerima Kristus dengan iman, ya percaya Yesus, akan 1, 2, 3, hidup oleh aku. Hidup aku ini siapa? Kristus. Lah Kristus ini hidup oleh siapa? Bapa tadi kan. Bapa
keluar Kristus, Kristus kita terima masuk dalam hidup kita, sehingga hidupnya Bapa, Zoe yang ada di Bapa, hidup kekal yang ada di Bapa, masuk dalam hidup kita manusia. Yesus ini menyalurkan istilahnya. Zoe, lah inilah Yesus itu firman itu dalam pengertian seperti ini. Manusia hidup kan bukan dari roti, ada tertulis. Tapi dari firman Allah. Makanya kenapa Yesus firman? Karena memberi hidup. Gitu loh saudaraku. Akulah roti dari surga. Memberikan hidup. Ini bicara firman, memberikan hidup. Barang siapa memakan, ini kan karena dari ayat 25 enggak salah. Topiknya tentang apa namanya nih? Tentang roti hidup. Makanya barang siapa memakan, ini kan kiasan kan. Maksudnya percaya, menerima aku, hidup oleh aku. Saudaraku ya, lah saya mau tunjukkan satu ayat. 1 Yohanes 4, ayat 4. Nah, gini saudaraku, coba ini pelan-pelan ya. Saya akan pelan-pelan aja deh, karena ada PPKM, saya enggak ngejar target. Ngajarin apa namanya tentang Kristus firman yang hidup ya, nanti kalau terlalu cepat Anda malah kehilangan ya, miss yang penting-penting. Coba baca ayat ini saudara. Ini ayat ini menunjukkan kepada kita ya. Dikatakan kamu ini siapa saudaraku? Kita ya, saudara dan saya. Berasal dari mana? Allah. Kok bisa ya, anak-anakku? Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu sebab roh yang ada dalam kamu. Lah bahasa Yunani-nya ini saya cari bukan pneuma. Ho itu sang. Makanya saya ngomong Yesus itu bukan cuman logos, logos, sang. Ya toh? Hoti meison estin, ya toh? Sebab hoti itu sebab meison lebih besar ya. Estin memang urutannya enggak harus urut, bahasa Indonesia itu beda. Bahasa Inggris kalau di Indonesia kan kalau ngikuti urutan ya enggak jelas. Ya toh? Meison itu besar, estin adalah ho itu sang gitu loh. Pribadi. Makanya saya ngomong saya enggak ngarang. Kalau firman itu pribadi, soalnya ada logos, enarke ya, in logos. Ada sang firman. Ini bayangkan di sini kok diterjemahkan roh gitu loh. Ya, memang ada variannya, tapi intinya yang dimaksud roh ini adalah ya, lebih besar ya, adalah sang yang ada humin yang di dalam kamu, daripada ento kosmo yang ada sang yang ada di dunia gitu loh. Mumet namanya. Jadi pribadi yang ada di dalam kita, itu ya. Cuman satu kata loh, tulisannya O gitu aja. Tapi bacanya apa? Bisa ndodono enggak? Angel ya buka ya. Kapan-kapan ya sudah disiapkan sebetulnya ya yang Yunani itu ya. Tulisannya cuman O, tapi bacanya apa ya latihan? 1, 2, 3. Itu artinya apa? Loh, sang atau bahasa Inggris the. Apa? The apa the biasa. The ya. Jadi Jawa tadi. Jadi lebih besar sang kalau di bahasa itu yang ya, lebih besar yang ada di dalam itu humin. Jadi yang di dalam Anda itu gitu loh. Itu ada sesuatu di dalam Anda dan itu sang gitu. Lah apa itu? Tadi yang di dalam kita tadi apa? Hidup. Coba pelan-pelan ya. Bapa Yesus ngomong, Yesus di tengah-tengah kan. Aku keluar dari Bapa. Aku hidup ya toh dari Bapa yang hidup karena keluar hidupnya Bapa keluar yaitu Kristus itu hidupnya Bapa. Terus kamu makan aku. Kalau aku roti yang turun dari surga dari Bapa. Kalau kamu makan aku, kamu akan hidup. Nah, Yesus Anda makan. Maksudnya apa? Anda terima, percaya. Nah, waktu Anda terima, Anda percaya, hidup itu mana sekarang? Di mana? Kristus ada di mana? Dalam. Bapa ada di mana? Dalam juga. Loh, jangan saudara bayangkan Bapa itu satu bentuk seperti ini ya, cuman terbatas. Kita pernah belajar, Allah itu tidak terbatas. Batasannya Allah seberapa? Tidak ada batasannya.
Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Jadi semua itu dipenuhi oleh Tuhan, enggak ada batasnya. Kok bisa masuk? Lu gampangannya kan gini, di luar ini ada udara enggak? Saya kan sering kasih contoh. Di dalam Anda ada udara enggak? Kenapa Anda bisa menerima udara yang di luar masuk di dalam dirimu? Karena engkau punya, ya apa sih? Punya apa? Hidung untuk bernapas. Paru-paru ya mungkin, enggak, atau punya hidung. Pokoknya kita punya alat untuk bernapas. Sehingga oksigen yang ada di udara ini masuk. Saya mau tanya, oksigen yang masuk dalam diri kita, apakah oksigen di alam ini habis? Tidak, gitu loh saudara. Ini bayangkan, yang ini fisik loh. Oh ini fisik. Fisik aja bisa seperti ini, apalagi Allah itu roh. Gitu loh. Jadi di dalam setiap kita, bayangkan, ada hidup. Katakan hidup, 1, 2, 3, hidup. Jadi lebih besar, sebab hidup. Ya enggak apa-apa, roh ini roh yang hidup memang. Nanti saya tunjukkan satu ayat lagi, biar enggak panjang-panjang lah ya, karena PPKM. Tapi supaya Anda pulang dari sini mantep gitu. Tapi ini juga mendasarkan kita, Kristus dulu kok firman Allah, kalimatullah, iya karena memberi hidup. Kok bisa Kristus memberi hidup? Karena Kristus itu keluar dari Bapa yang hidup, Allah yang hidup. Karena keluar dari Allah yang hidup, ya hidup juga yang keluar. Dan karena tak makan, dia kan keluar dari Allah jadi roti yang memberi kehidupan, tak makan, jadi hidup aku. Mangannya caranya ya apa? Ayo percaya Yesus mangannya. Mas, Mbak, Pak Lek, Bule, ya percaya Yesus. Nerima hidup. Dan hidupnya itu lebih besar. Ya, lebih besar daripada hidup yang ada di dunia ini. Apa aja hidup? Saya mau tanya, setan itu hidup enggak? Lu gak wani jawab ya, setan itu hidup enggak? Masa benda mati? Hidup. Tapi hidup yang kejahat ya, kehidupan apa? Hidup yang penuh kejahatan. Terus corona ini, virus ini, farmasi, ini setengah hidup, setengah mati ya kan? Setengah makhluk hidup ya, belum sempurna istilahnya gitu. Ini aja bikin orang kelabakan. Virus itu kan setengah ya, setengah makhluk hidup yang belajar. Ya yang pernah belajar IPA, gitu. Setengah makhluk hidup, bayangkan setengah hidup aja. Masa Anda yang hidup, penuh hidup aja takut dengan yang setengah hidup. Tapi saya dengar-dengar ini luar biasa ya, beberapa negara ini sudah tidak pakai masker, saya dapat dari anak saya, sudah. Makanya nyonya kemarin lihat Pak Bola kok orang sepodo di luar negeri negara-negara maju, maaf saudaraku ya. Ya ini PR untuk Indonesia lah ya. Itu udah kayak lewat gitu corona ya. Dianggap kayak biasa, apa sudah sepak bola, sudah apa, nonton karena katanya sudah divaksin semua kebanyakan ya. Di sini takut semua divaksin. Coba dia. Esther, kapan kok divaksin ini ya Senin? Di Gunung Gedangan udah divaksin semua kan ya? Di Gunung Gedangan. Loh Esther diundang kok kamu kok? Lapor. Oh, ini bebas kok sekarang. Ini apa? DKK itu apa? Dinas Kesehatan. Itu di Surabaya. Sekarang KTP mana aja boleh. Kalau harus kembali ke Sulawesi malah kacau apa? Terjadi migrasi. Enggak, bisa kok. Daftar aja yang online bisa kok, ya. Banyak kok ya. Itu akhirnya lewat gitu saudaraku ya. Ini saya mensosialisasikan program pemerintah. Tapi yang sudah sembuh dari corona ojo divaksin. Sudah punya kekebalan ya, kekebalan tubuh. Yang belum gitu ya. Yang belum yang enggak kena ya ada vaksin lah. Enggak apa-apa, kamu walaupun KTP Nias bisa kok cari info. Di pabrik enggak ada belum ada. Mojokerto agak terlambat. Di tempat saya aja yang kabupaten itu apa? Baru umur 50 tahun ke atas gitu ya saudara ya, itu di balai desa baru kemarin ya, yang lain sudah kemana-mana. Mas juga di kota cepet ya kota ya, kabupaten agak lambat. Coba itu akhirnya ya mereka kayak udah lewat gitu loh, kayak apa biasa gitu. Makanya saya lihat tayangan kok di pantai dan bebas. Oh ternyata memang karena program-programnya udah dijalankan gitu. Ya saya berharap Indonesia juga bisa seperti itu. Amin saudaraku ya. Kita doakanlah pemerintah kita enggak galau, panik, takut. Kok gini bingung ya. Akhirnya kan jadi bingung ya. Bisa mengatasi dengan baik lah.
Ya, sebenarnya kalau saya punya pikiran ya, saya sudah berkali-kali ngomong sama istri anak saya ini agak kurang setuju sebetulnya dengan sistem PPKM lockdown ini. Karena bagi saya yang paling penting sebenarnya utamanya bukan itu. Kan kasus meningkat kan. Itu bukan karena gini di lockdown gini enggak. Kalau bagi saya ada kelemahan utama itu saya sudah sharing sama beberapa orang. Indonesia ini agak terlambat apa? Budaya disiplin. Kita ini kurang disiplin. Ya, protokol kesehatan itu penting. Tapi lihat banyak orang kan di luar enggak pakai masker kayak enggak ada apa-apa. Akhirnya ketika kena kaget semua kan mau wabah dengan cepat. Bagi saya seharusnya diterapkan itu protokol kesehatannya dengan ketat. Ketat banget. Ya, harus ketat. Lah, itulah nanti bisa jadi sekarang nggak lihat dibiarin orang pinggir jalan cangkruan. Saya lihat ya anak muda-muda enggak apa-apa, sehat. Pulang orang tuanya, dia bawa virus, dia enggak masalah, sehat. Pulang orang tuanya kena acing gitu. Lemah, seret gitu kan. Wah, akhirnya makanya kadang-kadang wah ini dulu sering diobrak-obrak satpol ya, terus diperingatkan. Sekarang kendor kan beberapa waktu. Setelah meningkat gue bingung dia makanya enggak disiplin. Kalau orang-orang maaf ya, saya enggak banding-bandingkan. Orang luar tuh udah biasa disiplin ya, enggak usah disuruh aja. Mereka tertib, sudah tahu peraturan begini-begini. Kalau di sini nih disosialisasiin awal-awal aja ya, nurut. Setelah itu enggak gitu ya. Makanya repot gitu ya. Jadi agak sedihnya di situ saya. Jadi mau di lockdown berapa kali selama budaya disiplin untuk mengikuti protokol kesehatan enggak ada, saya pikir sama aja. Di lockdown, dipaksa menurun, ekonomi murat-marit. Nanti dilepas lagi, vaksin belum merata, protokol kesehatan enggak dilakukan dengan baik. Nah, ya apa saudaraku? Repot kan? Makanya ya ini sedikit ulek-ulek saya saudara, unek-unek. Jadi harusnya protokol kesehatan yang pemerintah harus lebih. Ya apa caranya ini bisa sampai dilakukan dengan baik gitu loh. Ya apa caranya itu loh. Itu pasti. Oh, kalau protokol kesehatan itu sudah teruji kan. Dilakukan dengan benar-benar di setiap daerah, setiap instansi, setiap apapun ya. Puji Tuhan. Oke. Kita akan ya roh atau hidup suatu pribadi yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Hidup-hidup yang ada di dunia ini loh. Ya, apapun itu lebih besar yang ada di dalam kita. Sebenarnya virus corona itu aja setengah hidup. Lah apalagi kita ini bukan cuma hidup bios gitu loh. Ini zoe. Itu kalau kita mengerti prinsip ini harusnya kita punya iman gitu loh. Harusnya kita punya iman bahwa lebih besar yang ada di dalamku gitu loh. Daripada yang ada di sekitar kita dunia ini gitu. Coba. Ya kita waspada perlu ya, bukan takut ya, beda ya, takut sama waspada. Jadi kalau ada Anda ngomong saya agak jauh gitu, salaman saya cuman gini, bukan berarti apa namanya takut, enggak, waspada aja. Kadang-kadang kalau maksa salaman ya harus semprot tangan. Cocot ada saudara itu. Maksa ya salaman ya wis tak habis itu gini. Ya itu bukan takut atau apa enggak, kita enggak mencobai Tuhan. Jangan salah Saudaraku ya. Iman dengan mencobai Tuhan itu gini loh, maksud saya terus mentang-mentang aku tuh percaya lebih besar lah. Terus kita mencobai Tuhan. Saya mau tanya, Anda kalau apa tangan habis obok-obok apa got, ogok-ogok sampah, ogok-ogok yo apa yo. Bahasa Jerman. Obok-obok ya, ngaduk-ngaduk sampah, kotoran. Terus Anda ada makanan Anda ambil dimakan, oh hidup yang dalamku lebih besar ya. Terus makan sampai tangannya yang kotor tadi ikut makan juga enak juga sih gitu. Sakit perut enggak kira-kira saudara? Loh katanya hidup yang dalammu lebih besar. Ini bukan masalah itu, ini kan masalah konyol gitu. Ini mencobai Tuhan. Jadi jangan seperti bukan itu ya. Jadi protokol kesehatan tetap diperjalankan saya harap. Seperti ya kita ikuti aja pemerintah. Puji Tuhan tetap ibadah dibatasi 20. Ya enggak apa-apa itu dulu sampai 3 minggu aja kan. Sampai nanti. Tapi tetap menurut saya jangan cuma di lockdown. Protokol kesehatannya ketat ya, harus ketat. Di sini double masker ya, saya double masker ini kebetulan beli iseng-iseng malah loh,
kok persis ya. Saya yang kain enggak bawa ya, terpaksa akhirnya jadi ini. Kebawa tadi agak sungkan saya pakai, lepas nanti pakai lagi setelah selesai. Puji Tuhan, ya ikuti aja. Tapi bukan berarti kita berhati-hati waspada itu takut, beda, harus beda. Saudara enggak, banyak loh saudaraku, ada beberapa tetangga apa itu ya, kena itu, kok enggak pernah keluar rumah. Kok kena loh, kan aneh kan, ada dulu awal-awal kasus itu di Semarang malah enggak pernah keluar rumah sampai diperkirakan apa karena ada pedagang sayur kan suka beli sayur apa itu. Sampai di counter juga jangan sampai nanti nuduh orang. Tapi intinya ada orang yang enggak kemana-mana kok ya masih kena juga misalnya gitu. Orang sudah hati-hati masih kena juga kan masih bisa gitu. Makanya ini adalah apa ya kiat kita atau ya manusia berusaha gitu ya. Tuhan yang menentukan. Jadi tetap jalankan aja. Tapi iman kita nomor 1 gitu loh. Amin saudaraku. Kita jangan kalau mentang-mentang pakai masker. Nah ini ada, ini enggak apa-apa contoh ini. Di tetangga saya ya, itu apa namanya guru senam. Itu memang sering diprotes warga kan perumahan ya, perumahan tempat saya itu sunyi tenang. Itu senam, buak musik teriak-teriak, wah. Wah itu cewek-cewek itu, wah senam, tapi sudah ibu-ibu rata-rata. Wah semangat senam gitu saudaraku. Kadang diperingatin, banter kan musiknya kenceng gitu saudaraku. Terus corona ya mau ngasih saudaraku, pikirnya kan olahraga sehat gitu ya. Kapan itu, maaf saudaraku ya, murid senamnya itu ya terkena, 4 itu meninggal. Sekarang guru senamnya yang tetangga saya lagi dirawat gitu ya. Enggak, maksudnya gini, orang berpikir saya olahraga, saya sehat. Maaf, olahraga sudah. Tapi kalau istirahatnya kurang, suka begadang, jangan begadang, tetap begadangan. Fisik kan hancur, rusak. Olahraga itu kan kita memforsir tenaga. Waktunya istirahat enggak dipakai istirahat, begadangan, tidur malam itu enggak baik loh saudaraku. Apalagi kondisi sekarang. Metabolisme kita terganggu. Orang berpikir saya sudah olahraga. Tapi enggak, istirahatnya kurang. Sudah olahraga, istirahat cukup, makanannya enggak bergizi. Makan yang junk food, makanan sampah. Kemarin saya makan McD nyesel ya. Ngapain? Enggak ngiming-ngiming saudaraku. Junk food udah terlanjur. Karena lapar, cari yang ada ini. Ya saya enggak menganu McD lah. Umur-umur saya kita ini sayang ya, harusnya makan sayur, bayam, kangkung, itu malah. Makanan murah itu bukan tentu enggak sehat. Mahal itu kadang-kadang juga hati-hati. Nanti mau ditraktir Joshua ulang tahun gitu. Asik. Yang sehat Jo ya, ikan gitu ya, ayam gitu ya. Ayam yang bukan junk food. Sama sayur-sayur ya. Atau tahu tempe aja saudara ya. Nah. Wah, olahraganya bagus, istirahat cukup, makan enggak bergizi sama aja. Jadi ini loh saudara ya, karena kita masih ada biosnya ini loh, hidup yang jasmani ini masih ada. Selama kita diam di kemah tubuh ini ya. Makanya kan kemarin di WA group di Kersel saya kan doa para rasul itu saya tunjukkan ya. Supaya satunya doanya Rasul Yohanes ya, supaya keadaanmu baik-baik seperti jiwamu. Baik-baik saja. Jadi orang baik itu hidupnya baik, sehat, dimulai dari jiwanya. Jiwanya sehat, hidupnya ikut sehat. Jiwanya sakit, lihatan saudaraku. Walaupun uangmu banyak, kedudukanmu tinggi, sakit lama-lama. Dari jiwa. Rasul Yohanes, firman Tuhan ini. Rasul Paulus, supaya rohmu, jiwamu, tubuhmu terpelihara sempurna sampai Tuhan datang lah. Ini penting. Kita diberikan Tuhan lahir tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, roh apalagi setelah dilahirkan kembali. Nanti saya akan bahas itu. Itu harus dipelihara sampai Tuhan datang gitu loh. Makanya jaga kesehatan itu penting juga enggak? Penting. Jangan sampai tubuh kita ini kita rusak. Makanya termasuk makanan itu ya sekarang saya pikir ya. Tuhan jangan sampai gara-gara makanan ini saya sakit ini ini enggak menjaga ya. Jadi harus belajar. Ya. Rokok itu kan juga saudaraku ya. Wong dikasih Tuhan paru-paru sehat kok malah dikasih penyakit ya kan, dikasih asap, dikasih nikotin, racun. Itu kan sebetulnya kalau berpikiran kita sehat gitu saudara. Iya ya, Tuhan kasih saya tubuh yang sehat, paru-paru yang sehat.
Jiwa yang dalam. Terus orang stres juga gitu. Udah dikasih pikiran yang sehat, mikir yang macam-macam, stres. Itu kan makanya Yesus ngomong jangan khawatir. Ya. Akhirnya karena kita khawatir, jiwa kita kan jadi sakit. Misalnya ini contoh. Makanya ini hal-hal seperti ini penting kita pikirkan, saudaraku. Ya. Kenapa? Dimulai dari sini, saudaraku. Saya mau 3 ayat ini aja lah. Tadi kan ada hidup Bapa yang hidup itu memberikan hidupnya. Makanya ada ayat, ini saling berkaitan semua, nanti lain kali saya akan tunjukkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Allah mengaruniakan anak yang tunggal. Anak yang tunggal itu apa? Firman-Nya kan, firman hidupnya kan. Karena kita ngerti yang dimaksud anak yang tunggal itu kan firman yang hidup, yang keluar dari Allah, dikaruniakan. Supaya yang percaya kepadanya, supaya yang memakan aku akan hidup oleh aku, kata Yesus. Percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Kita sudah hafal klise, tapi ngerti enggak maknanya gitu. Jadi Bapa itu memberikan hidupnya, memulihkan kembali hidup kita yang kehilangan, hidup kekal ini loh. Kehilangan kemuliaan Allah. Yesus datang supaya manusia dipulihkan. Itu tujuannya Bapa, karena kasih Bapa. Gitu loh. Lah, dan Allah sudah memberikan hidupnya kepada kita. Lah, hidup yang di dalam kamu, gitu loh. Itu lebih besar. Saya akan hubungan ini. Ini kok roh kok dibahas hidup. Karena memang terjemahnya harusnya bukan pneuma. Roh itu pneuma. Di situ ho, sang. Dan ini yang dimaksud adalah hidup, roh yang hidup. Saya tunjukkan di dalam Roma pasal 8. Roma pasal, saya ini buat catatan ini panjang. Kadang harus nyari yang dulu lah, Roma, sorry. Yesus adalah pribadi yang memberi kehidupan. Ini ya, saya sudah membuat catatannya, saya sudah membuat bahasa Yunaninya juga. Roma pasal 8, ayat yang ke-2. Ada di dalam terjemahan ini kurang, apa saudara? Salah sih tidak ya, tapi kalau dilihat dari bahasa aslinya, bisa muncul kan enggak? Strong. Ya, yang kemarin kok strong apa? Interlinear. Angel ya, gak usah angel. Lama, sambil dicoba ya. Roma 8 ayat 2. Supaya Anda bisa memperhatikan juga. Di situ bahasa Indonesianya dulu ya. Kalau Anda baca begini, ini akhirnya ya udah biasa gitu aja ya. Ya enggak salah tapi biasa. Kalau dilihat bahasa aslinya nanti lain. Lebih mantep, bisa, tapi ini kecil ya. Bisa disarin ya. Oke, coba saya baca Indonesianya dulu ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan dari hukum dosa dan hukum maut. Oke, sekarang kita perbesar ini pneumatos. Ngerti gak pneumatos? Pneumatos itu 1, 2, 3, 4, 5 kata kelima. Hukernomos. Nah, jadi gini, karena, gar itu karena, tetapi karena nomos, ya sebab nomos itu hukum. Ya, jadi harusnya urutannya gitu. Bahasa Inggrisnya itu tepat, King James Version itu pas, ya terjemahkan lebih mendekati aslinya. Ya. Di dalam King James itu mendekati aslinya, for the law of the spirit of life. Jadi, itu sesuai bahasa Yunaninya. Garnomos, hukum, tu pneumatos, nah roh. Ya. Spirit, pneumatos, terus tis. Ya, tis ini seperti tapi untuk, nah itu benar, ini untuk kata benda yang feminin. Tambah mumet ya. Jadi kata benda itu 3, maskulin, ketika benda laki-laki, perempuan netral dulu. Kalau laki-laki itu itu laki-laki, logos, ya toh, theos gitu. Tapi kalau yang itu perempuan, tapi bukan berarti dia perempuan, cuman ini kata benda ya digolongkannya begitu memang ya repot. Ya sudah lah. Tis ya. Jadi pneumatos, tis terus zois, ya toh. Roh, pneumatos itu roh. Ya balik lagi. Ya kan? Ya yang enggak datang sayang ya. Enggak lihat. Spirit. Bahasa Inggris kan. Spirit. Spirit terus this of the
roh yang, ya, atau roh of the life, Zoe, roh yang hidup. Cuma tidak salah juga Indonesia, tapi penempatannya roh yang hidup. Ya memang memberi hidup, tapi lebih tepatnya roh yang hidup, lanjutannya ada itu. Roh yang hidup, epsilon ya, n dalam, n itu artinya dalam, roh yang hidup dalam, di dalam apa? Kristus Yesus. Nah, Kristus Yesus, dalam Kristus Yesus. Jadi ada hukum dari roh yang hidup. Jadi yang hidup tadi itu roh gitu loh. Atau rohnya itu hidup, yang di dalam kita itu loh. Ada satu kehidupan, itu adalah spirit of life gitu loh. Roh kehidupan. Kan Allah itu roh, yang keluar juga roh gitu ya. Masa roh yang keluar apa ya busa atau apa kan enggak. Roh yang keluar juga roh. Karena Allah itu hidup, yang keluar juga hidup. Makanya disebut roh kehidupan. Itu terjemahnya bisa roh yang hidup atau roh kehidupan. Gitu loh. Roh kehidupan yang ada di dalam Kristus Yesus tadi loh, saudaraku. Ya, kalau baca terjemahan gini kan agak ada suatu hukum. Hukum ini adalah roh yang hidup yang ada di dalam Kristus atau roh kehidupan yang ada di dalam Kristus itu akan memerdekakan di sini kan hukum kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Ini penting ya, ada hukum. Jadi sebenarnya terjemahan yang tepat ya, for the law of the spirit, sebab hukum dari roh kehidupan yang di dalam Kristus. Kenapa? Hukum ini perlu, bukan ya karena terjemahnya begitu. Dan memang logikanya seperti itu, saudaraku. Hukum harus dilawan dengan hukum. Coba saya perhatikan baik-baik. Saya mau tanya, kenapa pesawat bisa terbang? Karena ada hukum aerodinamika namanya. Lah, sesuatu itu bisa terbang karena menggunakan hukum yang namanya aerodinamika. Kalau tidak menggunakan hukum ini tidak bisa terbang. Karena kalah dengan hukum gravitasi, balik aja ya. Jadi ada hukum gravitasi yang menarik setiap benda akan jatuh ke bumi. Tapi kenapa pesawat bisa terbang? Karena ada hukum juga yang melawan hukum gravitasi. Namanya tadi apa? Aerodinamika. Kenapa kapal bisa mengapung? Padahal kalau benda dimasukkan ke air akan tenggelam. Itu namanya hukum Archimedes, salah ya. Bener Archimedes. Karena malah ada hukum yang membuat benda jatuh ke bawah dilawan dengan hukum. Hukum dilawan dengan hukum. Ada hukum dosa, ada hukum maut. Upah dosa adalah maut. Itu hukumnya. Manusia sudah jatuh dosa, tambah lama tambah jahat. Kecenderungannya berbuat dosa, itu hukum. Selama kami tinggal di dalam kemah ini, aku berjuang melawan hukum dosa yang berjuang dalam tubuhku. Jadi ada hukum. Makanya selama masih tinggal di tubuh ini ada hukum dosa. Dan hukum dosa membawa kepada hukum maut. Dulu ya baca ayat ini. Roh, ikuti Indonesianya dulu aja lah. Yang memberi hidup sebetulnya roh kehidupan yang ada di dalam Kristus. Gitu loh. Hukum dari roh kehidupan yang ada dalam Kristus telah memerdekakan kamu. Nah di sini dalam Kristusnya baru di sini ya. Tapi kita lewati kan dalam Kristus sudah kita taruh atas ya. Memerdekakan kamu dari apa? Hukum dosa dan hukum maut. Jadi kenapa di awal tadi saya jelaskan itu roh. Memang tidak apa-apa diterjemahkan roh. Itu kan makanya terjemahan itu juga penafsiran sebenarnya. Ada unsur menafsirkan. Karena ada Allah itu roh, ketika masuk dalam hidup kita roh yang masuk. Bahkan di sini dijelaskan roh yang hidup. Roh kehidupan yang ada dalam Kristus. Kok bisa roh kehidupan Allah ada di dalam Kristus? Coba ini sambil mengerti dikit-dikit. Kenapa ada roh kehidupan? Ya, kehidupannya kehidupan Allah itu ya. Ada di dalam Kristus. Kok bisa? Coba sambil diingat, diperdalam lagi. Kenapa ada roh kehidupan? Roh yang memberi hidup
Enggak apa-apa, kalau itu kan penafsirannya roh kehidupan itu roh yang memberi hidup. Yang ada di dalam Kristus. Ya. Kalau Anda makan itu enggak memberi hidup zoe ini, Anda makan memberi bios. Ya, kok makan itu bisa bertahan hidup, bios. Tapi kok enggak dapat zoe kamu mati ya mati sudah. Makanya kalau Yesus ngomong, akulah kebangkitan dan zoe, hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan zoe, hidup. Walaupun telah mati, ada janji Tuhan. Kenapa di dalam Kristus, Kristo Yesus ada, kan N itu dalam kan Kristo Yesus, ada pneumatos, zoe, ada roh kehidupan. Roh yang memberi hidup. Kenapa tadi? Kenapa? Karena Kristus keluar dari Allah yang hidup. Roma 8:42. Tadi ini belum dibuka soalnya ini mungkin. Jadi saya cuma ngomong aja, mungkin perlu ditunjuk. Roma 8 ayat, Yohanes 8 ayat 42. Roma 8:42 enggak ada. Yohanes 8 ayat 42. 1, 2, 3 kata Yesus kepada mereka. Apa saudaraku? Jika Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Kenapa? Sebab aku keluar, Yesus keluar. Dan datang dari mana? Allah. Bukan biosnya, bukan fisiknya dari Maria. Ya. Tapi keilahiannya ini loh saudaraku. Yesus kalau manusia biasa, mana bisa bangkitkan orang mati. Maka kalau saudara muslim ngomong itu si izin Allah. Coba cari nabi siapa yang bisa seperti itu. Si izin aja. Kalau di Kristen kita bukan si izin Allah ini. Yesus bisa bangkitkan orang mati, melekkan mata buta, bangkitkan yang timpang, ya toh. Orang mati tangan separuh ndak bisa tumbuh tangan ada itu. Jadi tangannya itu bukan cuma mati separuh pendek separuh. Pendek separuh ya. Pendek. Itu bisa langsung itu bisa buat itu karena di dalam Kristus itu ada pneumatos zoe, ada roh kehidupan. Mujizat itu terjadi bukan karena bios, ada hidup. Saudara semakin makan bergizi, bisa membangkitkan orang mati, tetap enggak bisa. Semakin makan yang bergizi, Anda kan bisa hidup kuat. Itu cuma untuk kesehatan tubuh, enggak bisa bikin mujizat. Itu zoe. Ya. Jadi aku keluar dan datang dari Allah. Allah yang hidup. Ada hidup. Ya kan? Gini loh, di dalam sinar matahari, kan matahari kan di sana, ketika menyinari kita. Sinar matahari yang datang ini terkandung enggak di dalamnya itu zat-zat yang ada di dalam matahari, kan ikut semua. Jadi Anda ketika kena sinar matahari, Anda menikmati semua yang ada di dalam matahari. Kira-kira begitu. Ketika Yesus datang dalam hidupmu, apa yang ada di dalam Bapa, Anda nikmati melalui Kristus, yaitu kehidupan. Itu loh saudaraku. Makanya saya hakikat itu maksudnya gitu lah, nanti dalam Tritunggal ya. Makanya dengan kita mengerti ini saudaraku, oh iya ya. Makanya kita kembali Yohanes 6 ayat 57 tadi saudara. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Ya. Anda sudah memakan Yesus? Sudah terima Yesus? Amin. Kalau Anda sudah makan Yesus, terima Yesus, berarti ada apa? Hidup. Hidupnya siapa? Hidupnya Bapa yang ada di dalam Yesus. Dan roh kehidupan yang ada di dalam Kristus itu akan memerdekakan kamu, mematahkan kuasa hukum dosa dan hukum maut. Makanya saya percaya orang yang ada Kristus dalam hidupnya, ada roh kehidupan Allah di dalam Kristus itu ada dalam hidupnya. Saya percaya kok bisa mengalahkan hukum dosa dan hukum maut. Aku enggak bisa. Loh, kalau bilang enggak bisa, saya ini loh. Wes sampai kapan saya pernah buka sama Jugo sama Fandi. Malu, istri saya enggak tahu, saya belum pernah cerita sama istri, malu saya ini. Sejak kelas 3 SD saya sudah rusak bejat. Enggak mungkin bisa berubah. Makanya saya bisa berdiri di sini. Ini karena ada zoe-nya Allah. Yang lebih besar dari hidup yang ada di dunia ini.
sang yang ada di dunia ini. Kalau Anda mengerti ini, saudaraku, saudara tidak akan ngomong, aku tidak bisa, aku kalah aku sama Corolla ini. Corona ya. Kalah aku sama nasib. Loh, nasib ini siapa yang ngatur? Kalah aku tidak bisa berhenti merokok. Oh, saya bisa. Chandra, saya dulu ya begini. Bisa. Saya tidak mampu mengerem hawa nafsu loh. Kalau ada Zoe, ada hukum yang memerdekakan, ada kehidupan, energi dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan itu memampukan kita. Makanya orang tidak mungkin Pak orang tidak khawatir karena ada Zoe dalam dirimu. Kalau Zoe itu engkau yakini, engkau imani, saya mungkin sebenarnya ada sih, cuman tidak percaya atau tidak ngerti mungkin. Makanya ada firman, engkau akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ngerti enggak ini? Ya ayatnya dibaca iya, tapi ngerti enggak? Kalau Anda ngerti, ada Zoe, hidup dari Kristus di dalam aku. Dan ini hukum yang mematahkan hukum-hukum dosa. Dan terakhir saya tutup dengan ini, kapan Zoe itu kita terima? Saat percaya Yesus kan? Kita memakan Yesus, percaya Yesus. Yang terjadi apa? Jadi gini, saya akan tutup dengan ini. Semua manusia di dunia, sebetulnya kan manusia itu terdiri dari manusia yang lahiriah, yang kelihatan ini, sama di dalam itu namanya manusia batiniah. Rasul Paulus sedikit mendetilkan, manusia batin ini ada jiwanya, ada ruhnya. Itu. Nah, yang membedakan sederhana, jiwa itu ya pikiranmu, akalmu. Makanya saya sering nyebut pribadi. Manusia punya pribadi itu di jiwa, pikiran, punya perasaan, punya keinginan itu jiwa. Ruh itu yang paling dalam. Loh, sekarang gini, orang yang belum percaya Yesus, sama sebenarnya punya manusia batin, jasmania, yang lahiriah sama yang batiniah. Saya cuma menjelaskan ini bedanya di mana. Mereka juga punya jiwa, akal budi, malah maaf ya, mungkin lebih pinter dari kita, lebih pinter dari saya, mungkin saya tidak merasa pinter juga, lebih pinter, lebih hebat, banyak, memang. Ya sama-sama manusia ya, mungkin sana lebih belajar, otaknya lebih encer mungkin ya, sini rodok beler, ya. Nggak masalah gitu loh. Andalan saya bukan itu gitu loh. Makanya saudara tidak boleh minder, aku kok kalah pinter ya, kalah ganteng ya, wah banyak yang lebih ganteng dari saya. Tapi kenapa istri saya kok sampai terkipo-kipo dengan asik. Sampai ya yes, kemurahan Tuhan misalnya gitu kan. Makanya Anda enggak usah minder, aku jelek, aku gini loh. Kau berarti ngandalkan yang lahiriah. Kau ngandalkan yang jiwaniah. Jangan lupa, Zoe itu tempatnya di jiwa tubuh ini bios. Manusia yang belum percaya Yesus, ya hidup tapi bios. Baru orang ketika memakan aku, lah kan makan. Saya mau tanya, orang-orang yang di luar Kristus makan Yesus enggak? Percaya Yesus kan enggak. Tapi kok hidup? Ya itu bios. Mereka belum terima Zoe. Zoe inilah kita. Saudara harus ngerti posisinya. Yang sudah memakan Kristus, percaya Yesus, Anda terima Zoe. Hidup oleh aku, Zoe-nya Kristus. Ini yang jadi andalan kita. Itu roh gitu loh saudaraku ya. Nah maksudnya begini saudaraku. Orang-orang yang, ini sambil saya tanya, yang belum percaya Yesus, punya roh apa enggak? Hah? Punya roh. Tapi rohnya Zoe apa enggak? Nah ini loh, paham sekarang ya. Ada roh tapi enggak Zoe. Enggak aktif misalnya. Ngomong mati kok, ya ada yang ngomong mati sih. Mati itu dalam arti rohnya mati itu terputus hubungan dari Allah karena tidak menerima Zoe. Ketika mereka menerima Zoe, inilah. Hidup yang sesungguh-sungguhnya, hidup sejati itu. Ya toh, kamu akan tetap hidup walaupun kamu mati. Akulah kebangkitan dan Zoe itu hidup. Percaya kepadaku, kamu akan menerima Zoe. Makanya jadi orang Kristen ini bukan sekedar agama, ritual. Enggak. Anda agama Kristen pun, maaf ya, kemarin kita, saya enggak enak ngomong kesukuan ya, anulah. Itu kan ada orang meninggal, duit, kita waktu Surabaya mau ke Mojokerto. Wah kasarnya minta ampun ya Lin ya, tapi kita ngerti lah dari lihat fisiknya orang Kristen, udah tahu.
Sudah enggak usah diomong, saya enggak enak nanti ngomong seolah-olah merendahkan suku yang lain, tapi sudah kelihatan orang Kristen lah. Sudah ciri khasnya, tapi nendangi mobil-mobil apa, kan kita kan kaget. Untung bukan mobil saya. Yang depan saya kayak dipaksa, kan kita kan enggak ngerti yang rombongan apa lewat itu kasar pokoknya. Tidak dengan cara yang sopan, cara yang baik. Tapi saya kelihatan wong Kristen ini. Saya enggak usah ngomong lah, pasti kan udah ngerti tipikal orang ciri khasnya dari mana. Saya ngeluh ada, walaupun itu daerah kantong Kristen ya. Kristen kalau kelakuannya enggak ke Kristus, KTP-nya aja gitu. Ya oke lah, ambulan memang diburu, tapi kan kasarnya itu loh, sampai takut semua orang mau dipentungi apa gitu loh. Loh, maaf kalau yang bonek itu wajar lah, isi tanda anu. Ini bukan kelihatan orang Kristen sudah lah tahu ciri khasnya. Ya ngerti daerah mana yang banyak orang Kristennya. Kan mengerikan kayak gini apa gitu. Makanya Kristen itu bukan sekedar KTP-nya Kristen, agamanya Kristen, nenek moyangnya Kristen. Tapi Kristen itu kamu makan aku enggak, kata Yesus. Kamu percaya aku enggak? Kalau kamu makan aku, terima aku, hidupku akan masuk pada kamu. Dan kamu akan hidup oleh aku. Bukan kamu lagi yang hidup, aku yang hidup dalam kamu. Aku yang mengatur hidupmu, mengatur nasibmu, mengatur masa depanmu. Aku yang mengatur kelakuan-kelakuanmu. Aku yang jadi Tuhan dan Raja dalam hidupmu. Itu maknanya Yesus jadi Tuhan dan Raja. Sekarang siapa yang memerintah hidupmu? Kamu hidup oleh siapa? Ini penting, saudara. Kalau kamu hidup oleh aku, kata Yesus, berarti engkau benar-benar anak Allah yang sejati. Tapi kalau hidupmu oleh hawa nafsu dunia ini, loro yang di luar, bukan karena aku kamu hidup. Tunggu dulu gitu. Makanya ayo, ini justru melalui situasi yang seperti ini kita perlu memurnikan lagi iman kita. Mas Yuko kok jajar Cindy terus, balik dong. Waduh, Mbak Ani. Dijaga Mbak Ani. Lili melerok. Wah neng kene repot ya terbatas kuota ini. Cek cilik kabeh ya. Ndak bercanda ya, ada hiburan. Kita doakan Mas Yuga. Lili, aku udah waktunya sik turun. Gaya kok kapan sharing, udah dewasa loh saya pastor. Oh piro sih umurmu? 20 ya belum kok. Wah ya dewasa. Joshua loh pacaran aja takut dok. Masih takut Joshua ini. Nggak mau aku, belum mau. Stop. Biasa. Itu nyerongot anak dua ini, jangan dulu ya. Kuliah dulu sampai lulus. Yang baik, wah kamu nih lirak-lirik. Incer Cindy lagi, nggak boleh. Dijaga, Tuhan lindungi dia Tuhan. Jauhkan dari cobaan. Cantik ya, jaga dari yang jahat. Lepaskan ya Tuhan, godaan. Setan yang terkutuk. Nah, saudara sepupu kita doanya kan gitu. Kalau kita ayatnya jelas. Hidup, sang hidup yang ada dalam kamu. Makanya kenapa kita dipenuhi itu hidupnya Tuhan, firman-Nya Tuhan, perkataannya Tuhan. Kuasanya Tuhan. Kristus itu, sang firman, sang hidup. Ya toh, dalam kita, kamu hidup oleh aku. Dan aku hidup oleh Bapa. Karena Allah itu kan tidak kelihatan. Jadi kalau sederhana itu Tuhan Yesus itu adalah manifestasinya Allah. Allah itu tidak mungkin dilihat, tidak mungkin dijangkau, didatangi, tidak mungkin. Allah yang datang melalui siapa? Yesus iki loh. Makanya Yesus ngomong ke minggu lalu kan, kamu lihat aku sama kamu lihat Allah. Kamu mengenal aku, kamu juga kenal Allah karena aku datang dari Allah. Kamu tidak mungkin datang ke matahari. Saya senang paling gampang iki. Gosong mate, enggak mungkin gitu. Tapi matahari yang datang kepada kamu melalui sinarnya. Wah, matahari turun, wah, melayu kabeh, lari. Enggak kan sinarnya yang datang kita terima. Hangatnya, corona gini, jam 9, enak jalan. Sinar mata, terima kasih Tuhan buat. Bukan sinar kemuliaanmu ya, sinar mataharimu. Enggak perlu matahari ke sini sinarnya udah ya Tuhan gitu. Ya, oke lah. Jadi saya harap ini Anda hidup oleh Kristus. Mari kita berdoa ya. Puji Tuhan. Kita akan akhiri 3 ayat aja ya. Enggak banyak-banyak. Tapi ngomongnya yang banyak ini. Saya mau khotbah sebentar kok enggak bisa ya. Kenapa ya?
KKU saya ini ya, bukan komando khusus ya, kakean ngomong. Makanya bikin istri saya seneng kan itu ya, karena seneng diajak ngomong sampai ketiduran terus dia ya. Mari kita siapkan hati untuk dijamah oleh Tuhan. Anda sudah dengar firman Tuhan. Untuk kita membuka hati untuk Tuhan Yesus. Seperti Bapa yang hidup mengutus aku untuk datang kepadamu. Kita nerima Yesus datang. Karena begitu besar kasih Allah. Kan dunia ini dia mengaruniakan Yesus Kristus. Supaya menerima Kristus, menerima dia. Karena orang tidak mungkin datang kepada Allah. Karena Yesus ngomong, tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Allah. Kalau tidak melalui aku. Karena Yesus ini adalah sang jalan. Lain kali saya akan khotbah itu, bahasa Yunaninya kelihatan nanti. Sang hidup. Sang kebenaran yang dari Allah. Akulah sang jalan. Hi hodos. Hi aletheia. Sang kebenaran. Kai hi zoe. Sang hidup. Audis ergetai. Tak seorang pun datang. Ergetai. Proston patera. Datang kepada Father, Bapa. Kalau tidak melalui aku. Mari kita sudah terima Yesus. Dan kau akan hidup oleh aku. Mari kita orang-orang Kristen mengikut Kristus. Hiduplah bukan oleh hawa nafsumu. Hidup oleh keinginan-keinginanmu. Roh yang ada di dalam kamu. Roh kehidupan dari Allah yang di dalam Kristus. Pneumatos tesoe. The spirit of life. Bahasa Inggrisnya. Roh kehidupan. Roh yang memberi kehidupan itu. Yang ada di dalam Kristus itu. Itu lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Unsur-unsur apapun di dunia ini. Terima itu dengan iman. Dan hiduplah di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Renungkan. Ucap syukur saudara. Oh haleluya. Yesus, aku hidup karenamu. Haleluya. Walau ku hidup, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap bersamamu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ayo bangkit berdiri sebelum kita akhiri ibadah kita. Selama ku hidup, amin. Ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, oh kalau ku hidup, dan refnya, kalau ku hidup bagimu. Mataku tetap, amin, tetap pandang Yesus, memandangmu. Dunia tak bisa. Roh yang ada di dalam kamu, hidup yang ada di dalam kamu, roh kehidupan yang di dalam kamu lebih besar daripada hal-hal yang ada di dunia ini, roh-roh yang ada di dunia ini, unsur-unsur, elemen-elemen yang ada di dunia ini. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari
kasih-Mu. Dari awal kita pujikan, saudaraku. Yesus, Kau kebenaran, yang menyelamatkanku. Kanku dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu. Amin. Ku perlu anugerah-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Sekali lagi, Yesus, Kau kebenaranku. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang selamatkanku, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku apa, saudaraku? Hidup dan pengharapan. Engkau akan hidup oleh aku, kata Yesus. Ku ikut, amin, hidup oleh Yesus, amin. Oh, aku perlu anugerah-Mu. Sama-sama, ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkan, karena roh kehidupan yang di dalammu lebih besar daripada yang di dunia ini. Ku hidup yang ada di dalammu, energi yang ada di dalammu, kekuatan yang ada di dalammu. Oh, yang dari Bapa melalui Kristus. Dunia tak bisa menjauhkan, mengalahkan dunia ini, lebih besar dari dunia ini. Sekali lagi, kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandang Kristus, memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Anda sudah dengar firman Tuhan pagi hari ini, saudaraku, bahwa Anda yang sudah percaya Yesus, ada hidup Zoe di dalam diri Anda. Zoe tis aionion, hidup yang kekal, lengkapnya. Eternal life, hidup yang kekal, hidup dari Bapa yang kekal. Anda terima bukan melalui para nabi manusia juga, bukan menerima dari malaikat makhluk ciptaan juga, tapi Anda menerima melalui pribadi Kristus, Sang Firman hidup itu. Sang Firman yang memberi hidup itu. Sang Firman yang menghidupkan kita kembali. Alkitab berkata, kamu seharusnya telah mati karena pelanggaran-pelanggaranmu. Kamu mati karena dosa-dosamu. Tetapi karena kasih karunia di dalam Kristus, kamu menerima kehidupan. Sekarang kau hidup, saudara.
Engkau hidup oleh aku, kata Yesus. Hidup yang kau terima, kau jalani. Ingat baik-baik. Engkau bisa hidup sampai saat ini. Hidup Kristus ada di dalam. Itulah yang menjadi energi hidupmu, kekuatan hidupmu, yang menuntun hidupmu. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik bahwa di dalam dirimu ada Kristus. Di dalam dirimu ada hidupnya Kristus, yaitu hidupnya Allah itu sendiri. Jaga sungguh-sungguh. Hormati sungguh-sungguh. Hargai pemberian Tuhan ini. Jangan sia-siakan anugerahnya ini. Kau sudah dipanggil, sudah dipilih, Tuhan sudah diberi anugerah. Hiduplah dalam kasih karunia-Nya ini. Hiduplah untuk Tuhan. Hiduplah karena Tuhan. Hiduplah oleh Dia. Kau terima hidup dari Dia. Oleh Dia memampukan dan untuk Dia. Ingat baik-baik, pulang dari sini selesai ibadah. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Bahwa hidup, roh kehidupan yang di dalam, energi kehidupan yang di dalam, ada sang kehidupan yang ada di dalam, kekuatan Allah yang ada di dalam, itu lebih besar dari hidup apapun yang ada di dunia ini. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap itulah iman. Amin. Dunia tak bisa, ya komitmen, menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Kita udah di dalam pelukan kasih-Nya. Aku hidup, naungan cintanya, kasih-Nya, naungan kuasanya, di dalam naungan sayap-Nya. Oh, tetap membamu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kunci D, saya ingin sebelum kita akhiri ibadah kita, kunci D. Kita pujikan pujian ini karena kita punya hidupnya Allah, Zoe itu di dalam diri kita. Karena iman kepada Kristus dan kita hidup oleh Zoe Allah ini, hidup oleh kehidupan Allah ini dalam Kristus. Kita akan seperti Raja Wali yang dinaungi, yang terbang tinggi bersama Tuhan. Liku. Setelah ini kita berdoa dan kita akhiri ibadah kita. Dengan sayap-Mu naungi kami Tuhan. Engkau dalam naungan, dalam lindungan Sang hidup itu, dalam kuasanya sambung di saat badai bergelora. Aku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Sekali lagi, oh, lingkupiku Tuhan, sambil kita angkat tangan kita kepada Tuhan sama-sama. Dengan sayap-Mu naungiku, amin, dalam kuasa-Mu. Sama-sama saudara. Di saat badai roh yang di dalam dirimu, roh kehidupan yang di dalam dirimu lebih besar daripada kehidupan yang ada di dunia ini. Bapa Kau, karena Bapa kita, Raja
atas alam semesta ini, atas kosmos ini. Tenang sebab Kau sekali lagi. Oh, di saat badai bergelora, aku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Katakan, ku tenang sebab Kau Allahku. Jemaat saja. Di saat badai bergelora, aku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja. Aku tenang, Kau Allah, Kau Raja badai bergelora. Kau akan terbang tinggi bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Aku tenang, sebab Kau hidupku. Kau hidupku. Sekali lagi, sebab Kau hidupku. Kau hidupku. Aku hidup karena Engkau, Tuhan Yesus. Aku hidup karena Engkau, ya Bapa. Haleluya. Terima kasih. Ku kan terbang tinggi bersamamu, Bapa. Dalam naungan sayap-Mu, dalam lingkupan-Mu, dalam naungan-Mu. Terima kasih Bapak buat firman-Mu hari ini. Kami tidak sendirian. Kami menerima hidupnya Allah. Hidup kekal itu. Hidup yang sejati itu. Kemuliaan Allah itu di dalam Kristus. Dalam kami. Terima iman kepada Kristus. Terima hidup. Dan aku hidup karena Engkau ya Tuhan Yesus. Kami hidup karena Yesus. Dan itulah hidup yang kami jalani. Terima kasih. Saudaraku, mari sebelum tinggalkan tempat ini, terimalah berkat Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah. Kehidupan yang selama-lamanya. Berkat yang kekal. Berkat yang tersimpan di sorga bagi kami. Tuhan sudah sediakan. Bahkan sejak sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat hidup. Yang dari Allah selalu yang terbaik. Firman Tuhan berkata, segala pemberian yang baik, yang sempurna, itu datang dari Bapa, dari atas, dari Bapa segala terang. Dilimpahkannya atas hidupmu. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan cemas. Kau akan hidup karena aku, kata Tuhan Yesus. Hiduplah dalam damai sejahtera karena aku sang damai. Hiduplah dalam penuh kasih karena aku adalah kasih. Hiduplah dalam kekuatan karena aku sang kuat, kata El Shaddai, Allah yang kuat. Hiduplah dalam kelimpahan karena aku Allahmu, Yehova Yirehmu, Allah yang menyediakan, selalu menyediakan. Pulang yang penuh damai sejahtera, dan aku selalu bersamamu, dan akan tidak pernah tinggalkan kamu sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur Bapa, terima berkat ini dalam nama Yesus Kristus, dalam
penyertaan Roh Kudus. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Yesus menyertai kita semua.